rekan, selamat datang di Coffee Summary. Udah siap kan untuk konten seru lainnya? Let's summarize. Ketika liburan sederhana berubah menjadi pelanggaran hukum keimigrasian, kok bisa? Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang turis yang jatuh cinta pada pesona Indonesia, seperti pantai-pantai Bali yang indah atau keramahan penduduknya. Banyak yang datang dengan visa turis, awalnya hanya untuk bersenang-senang. Namun bagaimana jika liburan itu berlanjut terlalu lama, dompet mulai menipis, dan godaan untuk mencari uang tambahan datang? Inilah yang terjadi pada Leo, seorang turis dari Polandia. Awalnya, ia datang ke Bali dengan bebas visa kunjungan wisata. Ia jatuh cinta pada keindahan Pulau Dewata, namun uang di tabungannya perlahan pun habis. Untuk bisa memperpanjang liburannya, ia mulai menawarkan jasa fotografi di media sosial secara diam-diam kepada sesama turis. Dibayar melalui transfer digital. Bagi Leo, ini hanya cara untuk bertahan hidup, tidak ada niat buruk sama sekali. Namun, di mata hukum, tindakan Leo ini adalah pelanggaran serius. Tanpa disadarinya, liburan sederhana itu telah melanggar aturan keimigrasian, melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang awalnya datang ke Indonesia sebagai wisatawan, menjadi fotografer tidak resmi. Hingga suatu hari, petugas imigrasi menemukannya. Kasus Leo ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah ia akan langsung dideportasi seperti kasus-kasus viral lainnya? Atau justru menghadapi hukuman yang lebih berat, seperti tuntutan pidana dan penjara? Kisah Leo ini bukan sekedar cerita fiktif. Ini adalah cerminan nyata dari dilema yang dihadapi oleh negara dalam menjaga keseimbangan antara keramahan terhadap turis atau prosperity approach dan penegakan hukum yang tegas atau security approach. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami mengapa ada dua jenis penindakan dan bagaimana nasib akhir Leo ditentukan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Rekan-rekan, kali ini pembahasan akan difokuskan dengan konsep dan definisi penindakan keimigrasian. Sebagai bagian pendahuluan, berikut akan kita bahas dua tema dalam pembahasan kali ini, yakni apa yang menjadi latar belakang, meliputi peran keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara dan ketertiban umum, dan urgensi penegakan hukum keimigrasian di era globalisasi. Kemudian tentang konsep dan definisi, meliputi definisi keimigrasian berdasarkan undang-undang, penindakan keimigrasian, sebuah tinjauan akademis dan yuridis, dualisme penindakan, tindakan administratif keimigrasian atau TAK, versus tindak pidana keimigrasian atau penyidikan, objek penindakan keimigrasian, warga negara asing, WNI, dan penjamin, dan perbandingan tindakan administratif keimigrasian atau TAK dan tindak pidana keimigrasian atau penyidikan. Oke, mulai fokus ya. Yang pertama, tema 1, latar belakang. A. Peran keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara dan ketertiban umum. Keimigrasian merupakan aspek fundamental dalam tata kelola suatu negara yang secara esensial menurut UU Keimigrasian Pasal 1 berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi ini krusial dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari definisi UU tersebut, maka dapat diibaratkan sebagai penjaga gerbang sebuah rumah besar yang memastikan siapa saja yang boleh masuk dan keluar, serta apa tujuan mereka, demi keamanan dan ketertiban seluruh penghuni. Konsep ini sebenarnya berakar pada filsafat kedaulatan negara, di mana setiap negara memiliki hak mutlak untuk mengontrol wilayahnya dan siapa saja yang berada di dalamnya sebagai manifestasi dari kekuasaan tertinggi yang harus dihormati dan ditaati. Definisi ini melampaui sekedar pengaturan pergerakan individu. Ia juga mencakup dimensi pengawasan yang mendalam terhadap orang asing, mulai dari saat kedatangan, keberadaan, hingga kegiatan mereka di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi keimigrasian merupakan bagian integral dari urusan pemerintahan negara, mencakup layanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan peran sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum keimigrasian memegang peranan vital karena terkait erat dengan pemeliharaan kedaulatan negara dan sistem keamanan nasional. Setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengizinkan atau melarang individu masuk atau keluar wilayahnya, sebuah prerogatif yang merupakan manifestasi kedaulatan penuh. Penegasan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian bukan sekedar respon reaktif terhadap pelanggaran, melainkan komponen proaktif yang melekat dalam manajemen keimigrasian untuk melindungi kepentingan nasional. Dualitas peran keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan ekonomi
prosperity approach, misalnya melalui kemudahan visa pariwisata dan investasi, dan sebagai penegak keamanan negara, security approach, sehingga menciptakan dinamika yang kompleks untuk menyeimbangkan dua pendekatan tersebut, antara prosperity approach dengan security approach. Misalnya adanya kemudahan bebas visa kunjungan untuk pariwisata ke Indonesia, tapi malah disalahgunakan oleh orang asing yang melakukan pekerjaan di Indonesia secara tidak resmi. Bahkan di beberapa negara lain, sudah terjadi kasus over-tourism yang justru menambah permasalahan ketertiban umum, atau alih-alih mendapatkan devisa, tapi justru biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi permasalahan lebih besar. Atau kasus lainnya, seperti orang asing yang diberikan kemudahan keimigrasian dalam rangka investasi, ternyata malah fiktif. Meskipun kebijakan dapat dirancang untuk menarik warga negara asing datang ke Indonesia demi keuntungan ekonomi, prinsip kedaulatan negara tetap menuntut kontrol dan penegakan hukum yang ketat. Sehingga keseimbangan ini menjadi sangat penting dalam perumusan dan implementasi kebijakan, sebagaimana ditekankan dalam penjelasan umum amanat UU Keimigrasian yang lebih dikenal dengan istilah selective policy. B. Urgensi penegakan hukum keimigrasian di era globalisasi. Di tengah arus globalisasi dan perdagangan bebas, mobilitas orang melintasi batas negara terus meningkat, menjadi perhatian global, termasuk bagi Indonesia. Pergerakan ini membawa potensi dampak ganda. Di satu sisi, dapat memberikan kontribusi positif, seperti investasi, pariwisata, dan transfer pengetahuan. Di sisi lain, juga menimbulkan resiko negatif, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, masuknya imigran ilegal, dan kejahatan transnasional. Peningkatan volume pergerakan lintas batas ini secara langsung meningkatkan urgensi penegakan hukum keimigrasian yang kuat. Globalisasi diibaratkan sebagai arus sungai yang semakin deras, maka penegakan hukum keimigrasian merupakan ibarat bendungan dan sistem irigasi yang mengatur aliran air deras tersebut, memastikan manfaatnya tersalurkan dan mencegah banjir atau kerusakan. Semakin banyak pergerakan, semakin tinggi potensi manfaat dan ancaman, sehingga memerlukan penegakan yang lebih tegas. Sebagai respon terhadap dinamika global ini, Indonesia telah mengintensifkan upaya penegakan hukum keimigrasian. Data menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 94,4% dalam tindakan penegakan hukum keimigrasian dari Januari hingga Mei 2024, dengan 1.761 tindakan administratif keimigrasian yang diterapkan terhadap warga negara asing. Peningkatan ini merupakan respon kebijakan langsung terhadap tantangan yang muncul dari mobilitas global. Konteks global migrasi juga melibatkan kerangka hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Hal ini berarti bahwa kebijakan penegakan hukum nasional tidak dapat berdiri sendiri. Upaya Indonesia harus menavigasi ketegangan antara kedaulatan nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, sebagaimana diadvokasi oleh pendekatan yang berpusat pada perlindungan oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM. Oleh karena itu, meskipun penegakan hukum sangat penting untuk keamanan nasional, pelaksanaannya harus dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan standar internasional. Oke, masih tetap fokus ya? Berikutnya, bagian 2. Konsep dan definisi penindakan keimigrasian. A. Definisi keimigrasian berdasarkan undang-undang. Definisi fundamental keimigrasian di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, UU Keimigrasian, yang menyatakan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi ini bukan sekedar deskriptif atau menjelaskan, melainkan preskriptif, maksudnya menentukan, memerintahkan, atau menetapkan bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan atau untuk tujuan apa. Karena secara eksplisit menyematkan pada bagian amanat terdapat kata menjaga tegaknya kedaulatan negara. Ini menyiratkan bahwa setiap tindakan dalam lingkup keimigrasian, termasuk penegakan hukum, secara fundamental terkait dengan perlindungan kedaulatan nasional. Keimigrasian juga dapat dianalogikan sebagai sistem kekebalan atau imun tubuh negara yang terus-menerus memantau dan merespons entitas asing untuk melindungi kesehatan dan integritas kedaulatan. Wilayah Indonesia sendiri didefinisikan sebagai seluruh wilayah Indonesia beserta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sementara itu, untuk menjalankan fungsi keimigrasian, diperlukan SDM yang menjalankannya. Dalam UU Keimigrasian distilahkan, pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah menjalani pendidikan khusus keimigrasian,
memiliki keahlian teknis di bidang tersebut, dan diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang ini. Definisi yang luas ini memberikan dasar hukum bagi kontrol negara yang ekstensif terhadap pergerakan manusia, baik yang akan masuk, berada, dan akan keluar Indonesia. B. Penindakan keimigrasian, sebuah tinjauan akademis dan yuridis. Penindakan keimigrasian merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keimigrasian di Indonesia dengan tujuan utama menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban di bidang keimigrasian. Dari perspektif yuridis, penindakan keimigrasian diartikan sebagai implementasi hukum oleh petugas penegak hukum sesuai dengan kewenangan dan aturan hukum yang berlaku. Penegakan ini harus diterapkan secara konsisten kepada setiap individu yang berada di wilayah hukum Indonesia, baik warga negara Indonesia atau WNI maupun warga negara asing atau WNA, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar atau deterrence effect. Penindakan keimigrasian dapat diibaratkan sebagai palu keadilan yang digunakan untuk menegakkan disiplin dan memastikan semua pihak mematuhi aturan main di dalam wilayah negara. Pandangan akademis dan yuridis ini menempatkan penindakan keimigrasian sebagai instrumen penting untuk memelihara ketertiban dan keamanan negara. Penyebutan eksplisit efek jera mengungkapkan tujuan hukuman di balik penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga mengandung unsur paksaan aktif. C. Dualisme penindakan. Tindakan administratif keimigrasian versus tindak pidana keimigrasian, penyidikan. Penindakan keimigrasian di Indonesia dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu tindakan administratif keimigrasian (TAK) dan tindak pidana keimigrasian, penyidikan. Dualitas ini dapat dianalogikan sebagai kartu kuning dan kartu merah dalam pertandingan sepak bola. Oke, yang pertama, TAK. TAK ini seperti kartu kuning atau peringatan keras dengan melakukan tindakan cepat dan langsung untuk mengoreksi pelanggaran tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang, yang seringkali berujung pada pengusiran dari lapangan. Tindakan administrasi keimigrasian atau TAK adalah sanksi administratif yang dikenakan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Sekali lagi, oleh pejabat imigrasi di luar proses peradilan. Berdasarkan pasal 75 UU Keimigrasian, TAK dapat dikenakan apabila orang asing di Indonesia melakukan kegiatan yang dianggap berbahaya, diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan. Adapun jenis TAK terhadap orang asing mencakup pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, keharusan bertempat tinggal di suatu tempat tertentu, pembebanan biaya, dan atau deportasi. Deportasi, yang merupakan pengeluaran paksa orang asing dari wilayah Indonesia, adalah tindakan administratif yang paling sering terapkan kepada orang asing. Jadi berdasarkan cakupan jenis-jenis TAK, muncul pertanyaan apakah TAK dapat dikenakan terhadap WNI? Tentu jawabannya tidak, misalnya saja tidak mungkin seorang yang statusnya WNI dikenakan deportasi atau pengusiran dari Indonesia atau ditangkal masuk ke negaranya sendiri, Indonesia. Maka objek dari TAK hanya sebatas terhadap orang asing dan tidak bisa diterapkan kepada WNI, warga negara Indonesia. Sementara itu penyidikan adalah seperti kartu merah, pelanggaran yang lebih serius, memerlukan proses hukum yang lebih formal dan mendalam, dengan konsekuensi yang lebih berat seperti hukuman penjara. Jadi tidak langsung dilakukan pengusiran atau deportasi, namun harus terlebih dahulu dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda yang ditentukan oleh UU Keimigrasian. Penindakan keimigrasian, penyidikan, melibatkan penanganan pidana keimigrasian melalui proses peradilan pidana. Undang-Undang Keimigrasian menetapkan ancaman sanksi pidana penjara dan denda yang tergolong berat untuk beberapa pelanggaran. Contoh pelanggaran pidana meliputi masuk atau keluar wilayah tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi, penggunaan dokumen perjalanan palsu, penyalahgunaan visa atau izin tinggal, memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan izin tinggal, pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia, serta penyelundupan manusia atau melakukan perkawinan semu untuk memperoleh dokumen keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Keberadaan sanksi administratif dan pidana menunjukkan kelengkapan perangkat hukum yang dimiliki negara dalam hal penegakan hukum.
Namun preferensi operasional terhadap tindakan administratif, khususnya deportasi, didasari oleh pertimbangan efisiensi dibandingkan dengan proses penuntutan pidana yang lebih kompleks dan membutuhkan sumber daya intensif. Ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana ada untuk tujuan penindakan hukum, realitas operasional cenderung mengutamakan tindakan pengusiran atau deportasi yang cepat. Preferensi ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam filsafat hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir, sekali lagi, upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah upaya administratif tidak lagi memadai atau misalnya kasus yang ditangani merupakan kasus besar yang membutuhkan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan dalam pengungkapannya, seperti kasus penyelundupan manusia. Perlu menjadi catatan terdapat perbedaan mendasar antara penyelundupan atau people smuggling dan perdagangan manusia atau human trafficking. Singkatnya, penyelundupan manusia artinya berusaha masuk ke suatu wilayah negara dengan cara tidak resmi, sedangkan penjualan lebih kepada eksploitasi manusianya itu sendiri di suatu wilayah negara. Secara legal, penindakan untuk kasus penyelundupan diatur dalam pasal 120 UU Keimigrasian. Sedangkan perdagangan manusia, sekali lagi perdagangan manusia, diatur dalam KUHP pasal 455 KUHP, di mana penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Kepolisian Republik Indonesia. Terdapat ketegangan yang muncul dari diskusi akademis yang menunjukkan bahwa meskipun hukum keimigrasian umumnya bersifat administratif, namun sanksi pidananya tergolong berat. Sifat ganda ini menciptakan dilematis tersendiri. Jika tujuan utamanya adalah efek jera untuk pelanggaran serius, ketergantungan pada tindakan administratif mungkin terkesan merusak efek hukuman dari hukum pidana keimigrasian. Ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara tujuan hukum dan implementasi praktisnya. Namun demikian, pertimbangan untuk pemilihan jenis penindakan keimigrasian, maksudnya antara lebih baik dikenakan TAK dibandingkan penyidikan, mengacu pada pasal 59 Permenipas nomor 2 tahun 2025 tentang pengawasan keimigrasian dan TAK. Seperti tidak didapati dua alat bukti yang cukup, terdapat potensi penyalahgunaan upaya hukum, berdasarkan pertimbangan politik, ekonomi sosial dan budaya, dipandang lebih efektif dari tindakan penyidikan keimigrasian. Gimana? Masih fokus kan? Oke, kalau masih, kita lanjutkan lagi ya. D. Objek penindakan keimigrasian, warga negara asing, WNI, dan penjamin. Penindakan keimigrasian di Indonesia tidak hanya menyasar satu kelompok, melainkan mencakup 3 objek utama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian. Warga negara asing atau WNA, warga negara Indonesia atau WNI, dan penjamin. Pengawasan keimigrasian yang menjadi dasar penindakan ini dilakukan oleh menteri yang meliputi pengawasan terhadap ketiga kelompok tersebut. 1. Orang asing. Orang asing merupakan objek utama dan paling sering dikenai penindakan keimigrasian, baik dalam bentuk tindakan administratif keimigrasian atau TAK, maupun tindak pidana keimigrasian atau penyidikan. Perlu digarisbawahi bahwa dalam UU penggunaan kata orang asing, bukan WNA dalam kurung warga negara asing. Selain secara legal, hal ini dikarenakan jika terdapat seorang yang asing bisa jadi orang tersebut memiliki kewarganegaraan, sebagaimana WNA. Jika diartikan warga negara, orang asing yang memiliki kewarganegaraan asing atau non-WNI. Namun terdapat pemahaman lainnya, di mana tidak semua orang asing memiliki kewarganegaraan. Jadi intinya, bagi non-WNI, gunakan istilah orang asing, bukan WNA. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan dilakukannya penindakan terhadap orang asing. Di antaranya, A. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal atau dokumen perjalanan yang sah, atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi. B. Melakukan kegiatan yang dianggap berbahaya, diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kegiatan berbahaya meliputi propaganda yang bertentangan dengan Pancasila, perilaku tidak senonoh, menghasut sentimen SARA, mendukung separatisme, menghina adat istiadat Indonesia atau mengganggu ketertiban umum. B. Menyalahgunakan visa atau izin tinggal untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti bekerja dengan visa turis. C. Menggunakan dokumen perjalanan palsu atau dipalsukan. Contoh kasus. Kasus pertama, pada Mei 2023, Imigrasi Singaraja mendeportasi 2 WNA Rusia karena tindakan tidak senonoh di Pura Besakih, Bali, yang melanggar pasal 75 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
Kasus kedua, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat pernah menangkap 3 WNA yang melanggar izin tinggal di Kemayoran. Dari total 9 WNA yang terjaring, 4 diantaranya ditindak penyidikan, dalam kurung disidangkan ke pengadilan, dan 2 dideportasi. Kasus ketiga, Operasi Jagratara pada November 2024 berhasil menjaring 687 WNA dengan pelanggaran izin tinggal mendominasi jenis pelanggaran yang ditemukan, termasuk indikasi prostitusi, bekerja sebagai terapis, juru masak, pedagang, dan mandor proyek yang tidak sesuai dengan izin tinggal mereka. 2. Warga negara Indonesia atau WNI. Meskipun fokus utama penindakan adalah orang asing, warga negara Indonesia juga menjadi objek pengawasan keimigrasian, terutama terkait dengan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia dan kepemilikan dokumen perjalanan yang sah. Penindakan terhadap WNI umumnya berbentuk pencegahan, yaitu larangan sementara bagi WNI untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditetapkan undang-undang. Contoh, seorang WNI dapat dikenai pencegahan jika diduga terlibat dalam tindak pidana keimigrasian atau kejahatan transnasional. Misalnya terdapat dugaan adanya TKI non-prosedural atau jika ada permintaan dari instansi penegak hukum lain terkait dengan WNI tertentu yang tidak diperbolehkan keluar Indonesia untuk sementara waktu. 3. Penjamin atau guarantor. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Penjamin juga dapat dikenai penindakan keimigrasian jika mereka melanggar kewajiban yang telah ditetapkan. Contoh, berdasarkan pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Pengawasan terhadap penjamin dilakukan untuk memverifikasi informasi pada dokumen yang dipersyaratkan dan kemampuan penjamin untuk bertanggung jawab atas keberadaan, kegiatan, dan pemulangan orang asing jika terjadi pelanggaran. Jadi, ketiga objek penindakan ini, orang asing, WNI, dan penjamin, menunjukkan luasnya cakupan kewenangan keimigrasian dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban negara, baik melalui kontrol terhadap pergerakan dan keberadaan individu, maupun melalui pertanggungjawaban pihak yang menjamin keberadaan orang asing. Lanjut ya, kita akan ke bagian yang substansial tentang perbedaan umum antara TAK dan penyidikan. Perbandingan tindakan administratif keimigrasian, TAK, dan tindak pidana keimigrasian, penyidikan. Secara garis besar, terdapat 10 perbandingan antara TAK dan penyidikan, yakni: pertama, dari segi ranah ruang lingkup. Kalau tindakan administratif keimigrasian merupakan ranah hukum administrasi. Sedangkan tindak pidana keimigrasian, penyidikan, merupakan ranah hukum pidana. Kedua, dari segi definisi. Sanksi administratif yang dikenakan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Sedangkan, tindak pidana keimigrasian, penyidikan. Penanganan pelanggaran keimigrasiannya melalui proses peradilan pidana. Ketiga, dari segi dasar hukum utama yang digunakan. Dalam pelaksanaan TAK, menggunakan pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011, untuk tata laksananya, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025, tentang pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian. Sedangkan, penyidikan dasarnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981, UU Nomor 6 Tahun 2011, Bab XI, Pasal 114-135. Untuk tata laksananya, di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang tata cara penyidikan tindak pidana keimigrasian. Sebagai catatan, terhitung semenjak Oktober 2024, imigrasi berpindah dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini berdampak adanya 2 peraturan menteri yang mengatur penindakan keimigrasian. Sehingga selama aturan baru belum ada dan tidak bertentangan, maka aturan lama tetap diberlakukan. Kelima, pihak yang berwenang. TAK dilakukan oleh pejabat imigrasi, seperti Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Sedangkan, penyidikan dilakukan hanya dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian. Perlu dicatat, tidak semua pejabat imigrasi merupakan PPNS keimigrasian. Sekali lagi, tidak semua pejabat imigrasi merupakan PPNS keimigrasian.
Jadi singkatnya, pejabat imigrasi yang non-PPNS keimigrasian tidak memiliki kewenangan melakukan proses penyidikan. Dan kewenangan PPNS hanya sebatas penyidikan yang menjadi undang-undangnya. Misalnya, PPNS keimigrasian tidak memiliki penyidikan kasus pembunuhan manusia. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia. Kelima, tujuan utamanya. TAK menjaga ketertiban, kepatuhan, dan kedaulatan negara melalui sanksi ketat dan efisien, mengendalikan keberadaan orang asing. Sedangkan, tindak pidana keimigrasian, penyidikan lebih kepada memberikan efek jera yang lebih kuat, menegakkan keadilan dan mencegah pelanggaran serius melalui proses hukum formal. Selain itu, dalam kasus tertentu, diperlukan upaya paksa dalam pengungkapannya, maka diperlukan penyidikan. Keenam, jenis tindakan yang diberikan. Contoh pemberian TAK adalah pencegahan atau penangkalan, pembatasan atau perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu, keharusan bertempat tinggal, pembebanan biaya, deportasi. Sedangkan, penyidikan sanksinya adalah pidana penjara dan atau pidana denda. Ketujuh, dari sisi proses pemeriksaannya, pada umumnya baik TAK maupun penyidikan menggunakan alur yang tidak jauh berbeda. Misalnya keduanya menggunakan alur yang tidak jauh berbeda. Misalnya keduanya dimulai dari adanya laporan kejadian. Perbedaannya untuk TAK dari mulai pembuatan laporan kejadian hingga keputusan pemberian TAK, berakhir dengan keputusan pejabat imigrasi. Sedangkan dalam proses penyidikan, terdapat istilah pra-penyidikan, pengawasan, pengamatan, penelitian. Penyidikan berdasarkan laporan, olah TKP, upaya paksa seperti penahanan, dan berakhir pada pelimpahan berkas perkara dari PPNS keimigrasian ke penuntut umum atau yang dikenal dengan istilah P21. Kedelapan, dari sisi efisiensi. Secara umum, TAK dianggap prosesnya lebih mudah, cepat dan efisien, dibandingkan dengan penyidikan yang dianggap kurang efektif, memakan waktu dan membutuhkan anggaran yang besar. Kesembilan, dari segi efek jera atau deterrence effect, dalam banyak penelitian, TAK sering dianggap tidak memberikan efek jera yang memadai, terutama bagi pelanggar pidana berat. Sedangkan penyidikan bertujuan memberikan efek jera yang lebih kuat. Kesepuluh, dari sisi frekuensi penerapan atau kuantitas, berdasarkan data 2018, jumlah pemberian TAK sangat dominan, 4.434 kasus, dibandingkan penyidikan yang lebih sedikit, 109 kasus. Dari ke-10 perbandingan ini menyajikan perbedaan fundamental antara dua jenis penindakan keimigrasian. Bagi audiens atau para akademisi, tentunya perbandingan singkat ini dapat membantu mengklarifikasi bagaimana dinamika penindakan keimigrasian, terutama dalam menyoroti mengapa satu pendekatan lebih dominan daripada yang lain, dan memberikan pemahaman tentang implikasi praktis dari setiap jenis penindakan keimigrasian yang diberikan. Oke, akhirnya pembahasan kita tiba di bagian akhir. Ya, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan pada bab ini, maka dapat disimpulkan 1. Penindakan keimigrasian adalah pilar kedaulatan negara. Inti dari penindakan keimigrasian adalah untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban negara. Sebagaimana salah satu fungsi keimigrasian sebagai bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan salah satunya menjalankan fungsi penegakan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keimigrasian, atau jika diibaratkan sebagai penjaga gerbang yang memiliki hak mutlak untuk mengontrol lalu lintas dan keberadaan orang di dalam wilayahnya. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, dapat melakukan mekanisme kontrol berupa penegakan hukum yang legal. Fungsi ini sangat relevan, terlebih lagi di era globalisasi yang dengan meningkatkannya mobilitas orang sekaligus membawa risiko kejahatan transnasional. 2. Sistem penindakan dijalankan melalui dua mekanisme utama yang saling melengkapi. Penindakan keimigrasian memiliki sistem ganda, yaitu tindakan administrasi keimigrasian atau TAK dan tindak pidana keimigrasian atau penyidikan. TAK adalah tindakan cepat dan efisien seperti deportasi yang diterapkan di luar pengadilan. Sementara penyidikan adalah proses hukum pidana yang lebih serius dan formal dengan sanksi penjara atau denda. Meskipun mekanisme TAK lebih sering digunakan karena efisiensinya, kehadiran sanksi pidana menunjukkan kelengkapan perangkat hukum untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. 3. Cakupan penindakan meliputi berbagai pihak, tidak hanya orang asing. Meskipun orang asing adalah objek utama,
Penindakan keimigrasian juga berlaku untuk warga negara Indonesia atau WNI dan penjamin orang asing. Misalnya WNI dapat dikenai pencegahan untuk keluar negeri. Dan penjamin juga dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian mencakup semua pihak yang terkait demi menjaga integritas dan ketertiban negara secara menyeluruh. Oke, rekan-rekan. Demikianlah penjelasan singkat dari bagian 1-2 ini mengenai latar belakang serta konsep dan definisi dari penindakan keimigrasian. Terima kasih. Rekan-rekan, mari dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen ya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Halo rekan, nggak terasa ya udah mau selesai. Toh iya, tonton terus ya kelanjutan konten seru lainnya di channel kita.